Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di kitab Amsal 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini dengan judul pilihan yang tepat. Pada ayat yang ke-10 dikatakan di sana, orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur meredakannya. Orang yang haus akan darah di sini mengacu pada orang yang cenderung kejam, suka berbuat kejahatan, suka menyakiti hati orang lain, bahkan tidak segan-segan untuk menumpahkan darah orang lain. Orang yang haus akan darah dikatakan membenci orang yang saleh atau orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya jujur. Sedangkan orang yang jujur mengacu pada orang saleh atau orang benar. Orang yang jujur dikatakan mencari keselamatan atau perlindungan dengan perilaku mereka yang benar, yang jujur atau bisa dikatakan berintegritas. Sebagai contoh dari ayat ini, kita dapat mengamati situasi di sekitar kita. Kalau kita perhatikan di dalam konflik sosial dan politik yang terjadi di negara-negara lain di dunia atau bahkan di negara kita sendiri Indonesia, kita akan dapati seringkali terjadi kebencian terhadap orang-orang yang berjuang untuk keadilan, untuk perdamaian atau hak asasi manusia. Orang-orang yang haus kekuasaan, kontrol atau keuntungan pribadi mungkin membenci mereka yang berjuang untuk perubahan positif dan juga kebaikan di dalam masyarakat. Lalu di dalam kasus-kasus pemberantasan korupsi, dalam beberapa kasus pejabat atau penyelidik yang berusaha untuk memberantas korupsi dapat menjadi sasaran kebencian dan juga ancaman dari pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus korupsi tersebut. Orang-orang yang haus akan keuntungan pribadi melalui tindakan korupsi ini mungkin membenci orang-orang yang jujur dan yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran. Contoh lain yaitu penganiayaan terhadap aktivis atau pejuang hak asasi manusia. Aktivis hak asasi manusia sering berjuang untuk memperjuangkan hak-hak individu dan juga kelompok yang terpinggirkan atau teraniaya. Mereka yang terlibat di dalam pelanggaran hak asasi manusia atau tindakan kekerasan seringkali membenci aktivis hak asasi manusia yang berusaha untuk membela korban dan menegakkan keadilan. Mungkin kita masih mengingat tentang sosok almarhum Munir Said Talib. Dia adalah seorang aktivis atau pejuang hak asasi manusia yang dibunuh pada tanggal 7 September tahun 2004. Dan Munir ini diracun di pesawatnya di dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke Amsterdam. Meski sudah 20 tahun berlalu kasus Munir ini, akan tetapi kita tahu bahwa kasusnya belum tuntas dan masih terus menyisakan tanda tanya sampai sekarang. Contoh-contoh ini mencerminkan bagaimana orang yang saleh, orang yang benar atau yang jujur bisa mendapatkan kebencian dari mereka yang melakukan tindak kekejaman atau tidak bermoral. Meskipun mereka mungkin diperhadapkan pada ketidaksetujuan ataupun konflik, orang yang saleh, orang yang benar, orang yang jujur mencari keselamatan melalui prinsip-prinsip dan tindakan mereka yang benar dan baik. Dan di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Tuhan Yesus yang saleh, Tuhan Yesus yang jujur, Tuhan Yesus yang berintegritas malah mendapatkan kebencian dari pihak orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan mereka membunuh dan menyalibkan Yesus. Akan tetapi kita bisa melihat bagaimana di tengah situasi kondisi keadaan yang sulit dan tidak mudah ini, Tuhan Yesus tetap mempertahankan akan kesalehan, kebenaran, integritas, dan juga kejujurannya, bahkan sampai titik darah penghabisan. Nah, sekarang bagaimana dengan kita Bapak, Ibu, dan Saudara? Akankah kita juga siap untuk melakukan hal yang sama? Nah,
Pada ayat yang ke-11, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Dua tipe orang yang lainnya adalah orang yang bebal dan orang yang bijak. Dikatakan bahwa orang yang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, sedangkan orang bijak akhirnya meredakannya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, amarah yang diekspresikan atau diluapkan secara meledak-ledak itu adalah tidak benar. Dan ayat ini menekankan betapa pentingnya berbicara dan bersikap dengan bijak, terlebih ketika kita ada dalam kondisi sedang marah. Jangan sampai ketika kita marah, kata-kata kita sampai merendahkan atau mencemoohkan orang lain. Mengendalikan emosi dan reaksi kita ketika marah melanda itu adalah tanda kebijaksanaan. Selain itu, orang yang cepat marah dan berbicara tanpa berpikir akan seringkali membuat masalah. Oleh karena itu, kita harus bijak untuk menjaga emosi dan berpikir sebelum berbicara. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah belajar tentang dua tipe atau dua macam orang dengan reaksi dan tindakan yang berbeda. Dan sekarang pilihan ada di tangan kita. Manakah yang akan kita pilih? Ya, kiranya kita boleh diberikan hikmat dan bijaksana yang dari Tuhan sehingga kita bisa memilih pilihan yang tepat. Ya, sekalipun mungkin pilihan itu ada resiko atau konsekuensinya, mari kita boleh tetap berpegang teguh kepada pilihan yang tepat, yaitu menjadi orang yang bijak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh belajar firman Tuhan. Pada hari ini kami boleh belajar bagaimana kami membuat dan menentukan pilihan yang tepat di dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami untuk kami bisa memilih pilihan yang tepat. Kami boleh memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Tuhan di dalam segala sesuatu yang hendak kami perkatakan ataupun yang hendak kami lakukan. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di surga ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa.